karena memang bisnis sambal itu bagus banget ya kak ya. Bukan cuman untuk di Indonesia aja loh sekarang, bisnis sambal itu sudah bisa mendunia. Yes, karena banyak orang-orang luar negeri juga yang sudah mulai melirik sambal. Mereka penasaran dengan rasa sambal dan akhirnya ternyata ikutan jatuh cinta sama sambal. Halo kakak, jumpa lagi dengan aku Maina. Apa kabar kak? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Kali ini Maina cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Ya, aku tidak memasak, aku tidak membuat sesuatu, tapi insya Allah aku pingin interaksi kita kali ini tetap bermanfaat untuk kakak, bermanfaat juga untuk aku, sebagai amal jariah insya Allah, amin. Jadi kak, aku di sini mau membahas tentang sambal ya, karena ternyata video tentang persambalan itu banyak sekali peminatnya dan banyak sekali kakak-kakak yang ternyata mau mencoba untuk berbisnis sambal, karena memang bisnis sambal itu bagus banget ya kak ya. Bukan cuman untuk di Indonesia aja loh sekarang, bisnis sambal itu sudah bisa mendunia. Yes, karena banyak orang-orang luar negeri juga yang sudah mulai melirik sambal. Mereka penasaran dengan rasa sambal dan akhirnya ternyata ikutan jatuh cinta sama sambal. Nah, yang Maina mau bahas di sini adalah tentang cabe. Gimana? Tentang cabe kak. Jadi kalau kakak-kakak yang sudah biasa berkecimpung dengan percabean, pasti tahu ya kak, bahwa cabai itu harganya fluktuatif banget, naik turunnya bisa menukik. Saking jauh harganya ya kak, bisa naik banget gitu. Dan yang paling menyedihkan adalah pada saat cabai mahal, ini kakak ngalamin nggak? Pada saat cabai mahal, cabenya nggak pedes. Iya kan? Yes. Kenapa? Karena pada saat cabai harganya lagi tinggi, pohon-pohon cabai itu dipanen walaupun mereka belum masak pohon, belum waktunya dipanen, sudah dipanenin kak. Nah, kok bisa? Kalau belum waktunya panen kan berarti belum mateng kan? Ada yang masih hijau, ada yang masih putih. Kok bisa dipanen? Sedangkan kita beli kan cabenya udah merah-merah, ya kan? Nah, ternyata itu biasanya walau alam bisawaf ya kak. Kalau sekarang ada metode yang lain, tapi yang aku tahu biasanya pakai karbit kak. Karbit itu dia sejenis kapur yang panas ya, jadi sayuran, buah-buahan itu dikasih kapur ini lalu didiamkan selama beberapa hari. Dan yang misalnya cabai itu masih sebulan lagi untuk matang, nah dengan dikarbit itu sehari 2 hari sudah matang dia kak, sudah merah, maksudnya secara tampilan tuh dia udah merah. Kenapa? Yaitu tadi dikarbit. Jadi proses kematangannya itu dipaksa. Karena dipaksa, otomatis kadar kapsikum di dalam cabenya masih belum maksimal. Dia cuma bisa merubah warna kulitnya aja, tapi tidak merubah rasa signifikan. Begitu kak. Tapi kakak jangan sedih ya kak ya. Ada lagi kak, Maina punya solusi untuk pada saat cabai mahal dan rasanya tidak pedas. Dan bahkan tips ini bisa kakak gunakan di sambal kakak yang manapun, kalau kakak mau pakai kayak level-levelan gitu kak.
ini bisa dipakai tips ini. Apa ya tipsnya? Kakak mau tahu nggak? Jadi Kak, ternyata ada, kakak pasti tahu ya yang namanya SHU, Scoville Heat Unit. Itu adalah satuan rasa pedas pada cabai. Contohnya gini, cabai merah keriting itu SHU-nya 50.000. Kalau cabai rawit merah satuan SHU-nya 100.000 Kak. Kalau cabai terpedas di dunia satuan SHU-nya itu 2.200.000. Makanya kenapa kalau makan Carolina Reaper itu cabai terpedas di dunia satu aja itu benar-benar udah bisa bikin orang keracunan. Karena memang sama juga dengan makan satu cabai Carolina Reaper itu sama dengan makan sekarung cabai merah, cabai rawit merah. Jangan coba-coba. That's stupid. Oke Kak, itu tadi tentang SHU. Oke. Nah, kalau Kakak mau bikin sambal dengan tingkat kepedasan yang bisa dibilang terkendali, mau cabenya lagi mahal, lagi murah, cabenya lagi pedas, lagi manis, lagi asam, lagi asin, pokoknya nggak ngaruh. Gimana caranya? Jadi ternyata ada produk namanya itu minyak cabai. Jadi minyak cabai ini SHU-nya tuh 1 juta Kak. Minyak cabai dengan 1 juta SHU. Gambarnya seperti ini, Kakak bisa simak ya. Ini bisa dicari di Shopee, di Tokopedia, pokoknya gampang banget untuk dicari online. Oke. Nah, tapi sebelum Kakak menggunakan produk ini, aku ingatkan ya, ingatkan benar-benar, karena ini kalau misalnya terkontaminasi yang lain itu akan sangat berbahaya Kak. Mengingat apa tadi? Dia tingkat SHU-nya tuh tinggi sekali sampai 1 juta. Jadi kalau Kakak mau pegang produk ini, usahakan selalu pakai sarung tangan, selalu pakai kacamata. Walaupun kacamatanya bukan kacamata minus ya Kak. Jadi seandainya pun nauzubillahimin dzalik ada terciprat ke arah mata, ke arah badan, itu insya Allah nggak akan melukai ya Kak ya. Dan selalu gunakan sarung tangan pada saat mengolah sambal menggunakan minyak ini ya Kak ya. Aku sudah kasih ya peringatannya di sini, jadi tolong hati-hati dalam menggunakan minyak cabai ini. Nah, balik ke soal sambal ya Kak. Soal sambalnya, nah di sini Kakak bisa menggunakan minyak cabai ini untuk produk-produk sambal Kakak. Apalagi kalau Kakak mau pakai level-levelan Kak. Di saat Kakak mau bikin yang super pedas, kalau misalnya mau mengandalkan cabai aja Kak, walaupun cabainya tuh pedas, misalnya rawit merahnya ini lagi biasa deh harganya, rasanya pun lagi pedes misalnya, itu biasanya tetap kita harus menggunakan cabai yang lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya kita mengolah sambal dengan cabai yang komposisinya terlalu banyak dibandingkan bawangnya, biasanya rasanya berubah Kak, sedapnya beda ya kan. Nah, jadi bagaimana cara ngakalinnya? Dan dengan minyak SHU ini Kak, dengan minyak cabai ini Kakak bisa apa ya istilahnya, ngakalinnya gitu Kak. Gimana caranya? Rasanya memang pedas tapi tetap sedap gitu. Kakak pernah lihat nggak kalau ada kayak apa ya, mukbangers di
tempat yang apa tuh namanya, yang cabai sampai 100, saat makan Indomie misalnya cabenya 100, kelihatan kan Kak ya, cabai 100 diulekin itu rasa mie-nya udah nggak entah kemana itu Kak, bener nggak? Bumbunya udah nggak tahu kemana. Kenapa? Karena ya itu kecampur cabai segitu banyak, bumbunya udah nggak entah di mana. Tapi kalau kita pakai minyak cabai ini, insya Allah bumbunya akan tetap terasa, tapi pedas. Itu yang penting, ya kan Kak? Nah, kalau misalnya Kakak mau pakai yang original, berarti kan dengan kepedasan yang biasa. Terus tingkat kepedasan yang level 2, 3, 4, 5 itu nanti Kakak tinggal sesuaikan aja dengan tingkat kepedasan yang Kakak inginkan. Ini tetap harus dengan trial and error sendiri ya Kak ya. Aku tidak membuatkan, aku hanya memberikan informasi di sini. Untuk bisa memproduksi seperti itu, Kakak harus coba sendiri. Kalau Kakak udah coba, silakan tag di IG aku ya. Hashtagnya Maina. Oke Kak? Ada pertanyaan? Silakan tulis di kolom komentar di tempat biasa. Ya, silakan Kakak tulis di sana pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan bahas sama-sama seperti biasa. Ya. Dan semoga bermanfaat ya Kak video ini, semoga menghibur. Jika Kakak suka silahkan di like, di komen di bawah, dan di share sebanyak-banyaknya Kak. Barangkali aja ada teman, sahabat, kerabat, saudara, ponakan, tetangga, siapapun yang butuh dengan tips-tips ini ya kan Kak. Dan jangan lupa di subscribe channel aku. Makasih Kakak ya, sehat terus, dadah.